Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kejagung klaim penetapan tersangka Tom Lembong bukan politisasi. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengatakan tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka terhadap Thomas Trikasih Lembong. Mantan Menteri Perdagangan yang lebih dikenal dengan nama Tom Lembong itu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi impor gula yang diduga telah merugikan negara kurang lebih sekitar 400 miliar. Abdul mengatakan pihaknya telah bekerja dan menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dengan prosedur yang berlaku. Penyidik bekerja berdasarkan prosedur, itu yang perlu digarisbawahi, kata Abdul di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada hari Selasa 29 Oktober 2024. Selain itu, Abdul juga mengatakan ketika penyidik telah menemukan bukti yang utuh terkait suatu kasus, maka tidak ada proses pilih-pilih dalam penetapan tersangka. Siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang utuh, maka penyidik akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, kata dia. Dia menjelaskan bahwa penyidikan dalam perkara tersebut telah berjalan selama 1 tahun. Abdul menyampaikan, penyidikan dimulai sejak Oktober 2023 dengan saksi yang diperiksa sebanyak 90 orang. Sementara ini, tersangka yang baru ditetapkan sebanyak 2 orang, Tom Lembong dan CS, pelaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia. Tom Lembong diduga terlibat dalam pemberian izin importir gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton. Saudara TTA diduga memberikan izin impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih, ujar Abdul. Sesuai dengan keputusan Mendak dan Menperin nomor 257 tahun 2004, Abdul mengatakan yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan tersangka Tom Lembong, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP. Impor gula kristal tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula dalam negeri, jelasnya. Yang belakang targetnya. Woi! Kontakkan ya. Siapa? Emang gula kita langka banget Pak saat itu Pak. Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai dengan